Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 81. Melanjutkan cerita sebelumnya. Keterampilan apa? Tan Yun mencibir, tentu saja itu adalah keterampilan untuk membunuhmu. 9 dewa pembunuh. Begitu Tan Yun menembak, dia adalah kekuatan sihir terkuat dalam formula pedang sihir pembunuh Hongmeng. Wosh, wosh. Tusuk, tusuk. Dalam sekejap, Tan Yun melintas ke arah yang berbeda dari udara kosong, dan hanya dengan ganas melambaikan 9 bayangan pedang. Boom! Tiba-tiba, ketika seluruh jajaran pedang surgawi Hongmeng Tu yang luas berada dalam kehampaan dan bergetar hebat, 9 pedang yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian dan cahaya dilepaskan. Dalam susunan pedang, kecepatan dan kekuatan 9 pedang telah meningkat 10 kali lipat, dan menabrak Tongguan. Melihat 10.000 kaki pedang yang datang dari 9 atribut, dan kemudian memikirkan adegan Tan Yun mengalahkan badak emas, dia tidak berani gegabah, dan berulang kali melambaikan 9.000 kaki bayangan senjata kaisar kuno. Boom, boom. Dengan 9 suara keras, 9 bayangan senjata menembus 10.000 kaki pedang, dan kekuatannya menurun tajam. Dia terus menusuk Tan Yun dan dengan mudah dikalahkan oleh pedang Tan Yun. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing meraih posisi netral ketika Tongguan bertemu Tan Yun, dan dengan cepat muncul di belakang Tongguan. Tiba-tiba, pedang berisi kekuatan kaisar ruang dan waktu memotong bagian belakang Tongguan. Serangga kecil. Komandan menghentikan ejekan itu tiba-tiba dan meraung, tercela. Namun, Tongguan menghancurkan pedang Sen Subing, pedang Suanyuan Ruo Zongtian Suanbing, dengan aliran darah, menembus lengan kanan utusan Tongguan yang memegang pedang. Ledakan. Dalam keruntuhan kekosongan Hongmeng, Zenji memanipulasi tripod ilahi ungu dan jatuh dari langit dengan kekuatan kilat, menghancurkan kepalanya. Kalian berempat, dan Tan Yun, dengarkan aku. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Tongguan berteriak. Dia melepas tombak artefak sampingnya putih susu dan tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 3.000 kaki dari udara kosong. Dia menembakkan tripod Dewa Ungu terbang. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Tongguan lebih kuat dari yang kita harapkan. Zenji berteriak ngeri. Tidak masalah, kita akan membunuhnya. Tan Yun berkata dengan keras, Ying-Ying, kekuatanmu terlalu lemah. Cepat kembali. Setelah mengatakan itu, Tan Yun memberitahu Tuoba Ying-Ying, pura-pura mundur, lalu sembunyikan kekosongan, dan serang nanti sesuai perintahku. Tuoba Ying-Ying yang pucat berpura-pura lelah dan berkata, kakak dan ipar, lebih hati-hati. Aku akan mundur. Begitu suara itu jatuh, Tuoba Ying-Ying menukik ke bawah dan menunjukkan keterampilan bersembunyi dari klan Tianzu, bersembunyi di kekosongan Hongmeng. Tan Yun mengirim ke Suanyuan Ru, Sen Subing, dan Zenji, nanti, saya akan melakukan 2 serangan terkuat. Sekarang kamu simpan kekuatanmu. Jangan tinggal dan kalahkan dia bersama nanti. Ingat, selamatkan nyawanya. Kita juga perlu tahu dari dia di mana susunan transmisi ke kota abadi Tongtian. Ketika ketiga wanita itu mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, Tan Yun meraung. Pedang penghancur ruang dan waktu, hancurkan langit. Pada saat itu, dalam kehampaan Hongmeng, semburan besar waktu jatuh dari langit seperti air terjun di luar langit. Wow! Pada saat yang sama, dengan suara bergelombang seperti gelombang yang mengamuk, gelombang ruang angkasa yang tampaknya menelan langit dan bumi. Dari kedalaman kekosongan Hongmeng, gelombang besar melonjak ke semburan waktu. Ketika arus waktu dan gelombang ruang bergabung, itu dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa. Pedang raksasa transparan dan diisi dengan kekuatan ruang waktu yang kuat dan kejam. Membunuh. Segera, pedang pemusnah Wanzang tampaknya melepaskan diri dari ikatan ruang dan waktu, merobek kekosongan, dan menebasnya di kepala Tongguan. Bubarkan untukku.
Tongguan membuat tangan kanannya dari kekosongan. Ketika dia sering menari, tombak besar di atas kepalanya meledak di langit dan dengan parah mengenai pedang pembunuh Dewa Ruang Waktu. Saat ini, pisau pembunuh Dewa Ruang Waktu meledak. Ini, bagaimana mungkin? Kepala pengawas menemukan bahwa tombak sub-artefak kelas atas menunjukkan serangkaian retakan tipis. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan sepasang pupil besar menunjukkan harapan yang dalam. Hatinya berteriak, mati menghancurkan cambuk. Kamu benar. Cambuk surgawi yang dipatahkan oleh kematian yang disebutkan oleh Tan Yun adalah kekuatan sihir pamungkas dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, yang lebih kuat dari pedang pembunuh ruang waktu. Ini adalah kekuatan sihir baru yang berasal dari kekuatan sihir lama dari jurang kematian. Dengan suara tulus Tan Yun, tiba-tiba, sebuah titik cahaya hitam seukuran sebutir beras keluar dari kehampaan di belakangnya. Kemudian, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian sepanjang 100 kaki, dengan kekosongan yang pecah satu demi satu, menarik Tongguan tanpa peringatan. Tidak ada keraguan bahwa begitu dia ditarik, Tongguan akan dihancurkan sampai mati. Tongguan layak atas kekuatan tingkat ke-9 ranah Raja Kaisar. Dia bangkit dengan cepat tanpa sadar dalam upaya untuk menghindar. Meskipun dia lolos dari azab kematian, tetapi kaki kanannya tersapu oleh cambuk kematian. Klik. Wow. Ah. Kaki komandan. Dalam teriakan Tongguan, seluruh kaki kanan pecah berkeping-keping dan berubah menjadi potongan daging terbang. Wah. Cambuk kematian yang patah itu seperti ular piton hitam, yang tiba-tiba menjadi panjangnya 100 kaki dan mengikat lingkaran. Rower, Su Bing dan Senji, lakukan dengan cepat. Tan Yun berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika ketiga wanita itu menunjukkan kekuatan mereka dan hendak membunuh utusan manajemen terpadu, Tongguan dengan suara serak berkata, "Buka untuk saya." Bang! Seluruh tubuh dikejutkan oleh manajemen terpadu, dan kekuatan agung kaisar kuno mengalir keluar dari tubuh seperti semburan, secara paksa meledakkan cambuk kematian yang patah. Ruer, Su Bing dan Senji, kita bukan lawannya. Ayo lari. Tan Yun tampak sangat ketakutan. Setelah berteriak, matanya menunjukkan sedikit keberhasilan pengkhianatan. Dia memberitahu ketiga wanita itu, berpura-pura tercerai-berai dan lari seumur hidup. Kemudian, setelah serangan menyelinap Ying-Ying berhasil, kalahkan dia dalam satu gerakan. Ketika ketiga wanita itu mendengar pidato itu, mereka berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Mau kabur? Aku sangat marah. Kamu bajingan, dan Tan Yun, bajingan sialan, ingin melarikan diri sekarang jika kamu tidak bisa membunuhku. Omong kosong. Tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri hari ini, Tan Yun. Aku ingin kamu menonton dengan mata kepala sendiri. Aku akan merobek pakaian istrimu. Kalau begitu, haha, haha, biarkan dia telanjang dan bersenang-senanglah dengan Ben Tongguan. Utusan Tongguan tersenyum dan menatap Sen Subing, kecantikan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat Tongguan mengatakan ini, dia menjulurkan tangan kanannya, meraih pakaian Sen Subing di belakang lehernya dan menariknya. Menusuk. Tiba-tiba, gaun emas Sen Subing robek berkeping-keping, memperlihatkan punggung putihnya. Saat sang komandan masih sempat mengagumi, tiba-tiba terdengar suara wanita yang marah, hancurkan pakaian kakak iparku dan cari kematian. Pada saat berikutnya, Tuoba Ying-Ying memegang pedang dan tiba-tiba keluar dari udara tipis di belakang Sen Subing. Setelah memblokir, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Pedang yang tiba-tiba ini benar-benar membuat Tongguan tidak dapat bereaksi. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di matanya, tetapi matanya dipotong oleh Tuoba Ying-Ying. Buta. Ini tercela dan tak tahu malu, bukankah kamu melarikan diri? Ketika komandan mengetahui melalui kesadaran peri bahwa Tuoba Ying-Ying yang telah melarikan diri sebelumnya, paru-parunya meledak, aku akan membunuhmu. Telapak tangan suci Suangu. Utusan manajemen terpadu membunuh Tuoba Ying-Ying di udara. Tuoba Ying-Ying tampak seperti dia tidak bisa mengelak, dan ditampar dahi oleh Tongguan. Bang! Dalam percikan darah, Tuoba Ying-Ying mematahkan seluruh kepala, dan tubuh tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan cahaya, pulihkan komandan ini.
Yang mengejutkan Tan Yun, Tongguan itu masih memiliki kualifikasi cahaya. Matanya dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Meskipun matanya pulih, dia menunjukkan kelelahan setelah mengendalikan kekuatan cahaya. Jelas, Anda tidak bisa lagi mengontrol kekuatan cahaya untuk menyembuhkan luka Anda. Saudari, Tan Yun berteriak serak. Segera, dia tertegun untuk memeras dua air mata dan membunuh komandan dengan pedang. Orang tua, aku akan bertarung denganmu. Ying Ying. Xuan Yuan menatap Tuoba Ying Ying dengan sedih. Tanpa diduga, Tuoba Ying Ying mengatakan dia sudah mati. Dia tahu bahwa saudara laki-laki ketiganya, Chang Feng, mencintai Tuoba Ying Ying selama lebih dari setahun. Meskipun dia tahu bahwa Ying Ying tidak dingin pada Chang Feng, di dalam hatinya, dia masih percaya bahwa Ying Ying adalah saudara iparnya. Tepat ketika Xuan Yuanru dalam kesedihan, tangisan Tan Yun terdengar di benaknya. Rower, Ying Ying belum mati, kamu siap untuk mengambil tindakan. Ketika Xuan Yuanru bingung, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya, tetapi dia melihat kepala Tuoba Ying Ying berubah menjadi terak, darah dan tulang ajaib bergabung kembali, berubah menjadi kepala yang utuh, dan terbang ke bawah. Tubuh tanpa kepala. Dan semua ini sama sekali tidak diketahui oleh Tongguan. Saat ini, Gubernur menatap Tan Yun yang terbunuh dan berkata, kelas bawah yang rendah hati. Pemimpin tidak membiarkan suaranya jatuh. Dia merasakan embusan angin di belakangnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidupnya. Tapi Tuoba Ying Ying, yang wajahnya sepucat hantu, menikam dada utusan Tongguan dengan percikan darah. Ujung pedang keluar dari belakang dengan darah. Jika bukan karena kata-kata Tan Yun sebelumnya, jangan bunuh komandannya, jika tidak, pedang Ying Ying akan menembus jantungnya. Komandan mengisap darahnya lagi dan lagi. Dia kaget dan berteriak marah, kenapa kamu tidak mati? Aku membunuhmu dengan jelas, mengapa kamu tidak mati? Karena kamu belum mati, maka aku akan membiarkanmu mati lagi. Tongguan meraung dengan marah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menjulurkan tangan kanannya dan menepuk kepala Tuoba Ying Ying lagi. Mimpi. Ketika suara serak terdengar, Tan Yun mengambil kesempatan untuk melewati Tongguan dengan pedang. Pedang itu jatuh. Telapak tangan kanan yang ditepuk oleh utusan manajemen terpadu menuju Tuoba Ying Ying dipotong oleh Tan Yun. Ah! Sialan, kamu semakin hina dan tak tahu malu. Komandan terbang terbalik di udara, membentuk busur dari udara kosong. Dia kehilangan tangannya dan meletakkan kakinya di punggung Tan Yun. Tiba-tiba, gunung seperti kulit punggung Tan Yun pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang putihnya yang tebal, dan ditendang puluhan ribu kaki. Engah. Sen Subing, yang tidak berpakaian bagus, mengambil langkah ajaib ruang dan waktu, bergegas ke langit dan menusuk perut bagian bawah Tongguan dengan pedang. Segera, Tongguan berteriak histeris, jalang. Siapa yang kamu bicarakan? Tan Yun, yang terluka parah, dengan tubuh 1000 kaki, tiba-tiba bergegas ke depan komandan, membuka tangannya yang besar, dan meraihnya ke komandan. Ketika komandan sangat takut untuk mundur, Xuan Yuanruo yang memegang pedang Tian Xuanbing, selembut hantu, dan melintas melewati kakinya dengan seikat pedang. Tidak, Tongguan merasakan sakit menusuk dingin di lututnya dalam teriakan seperti babi. Kemudian kedua kakinya disemprot dengan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun maju selangkah, dan tangan raksasa itu memegang komandan di telapak tangannya, hanya memperlihatkan satu kepala. Mata ilahi Hongmeng. Pupil besar Tan Yun mengeluarkan dua cahaya merah yang aneh. Tan Yun menembakkan dua cahaya merah misterius pada sepasang pupil raksasa. Tiba-tiba, ekspresi komandan itu membosankan. Kemudian, komandan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali kejelasannya. Tan Yun, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tan Yun menutup telinga, dengan tegas, hal-hal lama, saya tidak mengendalikan Anda. Tampaknya cedera Anda tidak serius. Sambil berbicara, Tan Yun perlahan mengepalkan tangan kanannya, klik, klik. Tiba-tiba, dia berhasil membuat tulang bahunya patah oleh Tan Yun. Membuat fitur wajah Tongguan terdistorsi oleh rasa sakit, dan pembuluh darah di wajah yang keriput menjadi bergerigi. Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmengnya sambil terus mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya,
secara bertahap mengendalikan 24 tulang rusuk di dadanya, berubah bentuk dan patah. Ah, sakit, sakit. Dalam teriakan yang membuat kulit kepala mati rasa, dia berhasil mengeluarkan 7 lubang, dan merasa sakit. Tan Yun masih diam. Pada saat ini, Tan Yun hanya ingin tahu dari mulutnya, di mana formasi berada yang mengarah ke kota abadi Tongtian. Kalau begitu, biarkan hal tua yang ingin ikut campur dengan istrinya tidak mati. Setelah 3 napas, karena manajemen keseluruhan memperburuk cedera, jiwa kaisar dalam pikirannya berangsur-angsur melemah, dan Tan Yun akhirnya mengendalikan pikirannya. Katakan, bagaimana kita bisa meninggalkan tanah terlantar? Suara Tan Yun tidak diragukan lagi menyerang kedalaman pikirannya. Komandan membuat ekspresinya kusam dan lemah, dan berkata, ada gunung tandus 3 jari 10 miliar mil di utara kota abadi meteorit. Ada susunan teleportasi di bawah bukit tandus di tengah, dan perlu token komandan ini untuk dibuka. Mendengar pidato itu, Tan Yun dalam suasana hati yang gembira, mana tokennya? Dalam cincin saya, kata Tongguan jujur. Kemudian Tan Yun mengangkat susunan pedang Hong Meng Tu, mengendurkan tangan kanannya, Tongguan dengan kedua tangan dan 2 kaki, dan jatuh di atas kerikil. Karena komandan sebelumnya menyebabkan lengan kanan terpotong dan jatuh di medan perang, lengan kanan dan tangan kanan berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, bagaimanapun, cincin surga dan bumi pria ini adalah senjata Tao kelas atas, yang tidak rusak. Setelah menemukan cincin abadi yang jatuh di puing-puing, Tan Yun menemukan token hijau yang diukir dengan kata, utusan manajemen terpadu. Tan Yun menginjak dada utusan manajemen terpadu dengan kaki kanannya dan bertanya, siapa namamu? Apa identitasmu kecuali posisi utusan manajemen terpadu? Utusan manajemen terpadu lemah dan berkata, utusan manajemen terpadu saya adalah Tongguan, kepala diaken rumah kaisar abadi ke-9. Haha, Tan Yun mencibir, melepaskan mata ilahi Hong Meng, dan kemudian menjabat token di tangannya di depan utusan Tongguan. Terima kasih, bajingan tua. Dengan token ini, aku bisa meninggalkan tanah terlantar. Adapun kamu, aku akan membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan. Hahaha, akhirnya aku bisa pergi. Mencium pidato itu, kepala petugas menggeram lemah. Tan Yun. Kamu. Tanpa menunggu utusan utama berbicara, Tan Yun menusukkan pedangnya ke mulutnya dan mematahkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun mengambil pedang dan membunuhnya.